Salam God Lovers, jalan Tuhan tak terselami. Tapi satu hal yang harus kita percaya dan kita imani, jalannya penuh damai sejahtera. Penyertaannya nyata dalam hidup kita. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Kau mulia, sungguh Kau mulia Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Oh, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Shalom God's Lover, bertemu kembali dalam program Words from Heaven. Kembali di pagi hari ini, sebelum kita mengawali hari yang baru, sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini, saya mengajak setiap kita untuk mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan. Renungan kebenaran firman Tuhan pagi ini dengan satu tema, hidup terbebas dari kepahitan. Kita akan melihat di dalam Keluaran 1 ayat 13 sampai 14. Firman Tuhan katakan begini saudara, lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka. Sekali lagi, memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka.
Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, pada saat bangsa Israel ada di tanah Mesir, bangsa Israel itu diperbudak oleh orang-orang Mesir, saudara. Bangsa Israel diperbudak oleh Fir'aun. Sehingga Alkitab tadi mengatakan bahwa mereka itu penuh dengan kepahitan. Sehingga mentalitasnya itu berubah. Yang tadinya adalah bangsa pilihan Tuhan, umat pilihan Tuhan, namun karena di Mesir itu statusnya sebagai budak, sehingga bangsa Israel ini mengalami kepahitan dalam dirinya, saudara. Kita bisa bayangkan ratusan tahun bangsa Israel itu diperbudak di Mesir. Sehingga kepahitan yang mendalam ada dalam diri bangsa Israel. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kita harus hati-hati, kita harus waspada yang namanya kepahitan. Kepahitan itu tidak terlihat. Kepahitan itu seperti akar, ya. Tempatnya di dalam, tidak terlihat. Kalau akar ini pahit, maka buahnya juga pahit, saudara. Sama, kalau hati kita penuh dengan kepahitan, maka yang keluar dari mulut kita, yang keluar dari ucapan kita itu adalah sesuatu yang tidak baik. Sesuatu yang tidak memberkati orang lain, saudaraku. Ya, kalau kita kepahitan. Sama bangsa Israel. Bangsa Israel itu ditindas di Mesir itu ratusan tahun sehingga penuh dengan kepahitan. Sehingga pada saat Musa membawa keluar dari tanah perbudakan dengan satu tujuan adalah tanah yang subur, tanah Kanaan, apa yang terjadi? Bangsa Israel itu kerjaannya komplain. Dia bersungut-sungut, dia mengeluh, dia menyalahkan Musa yang telah membawa keluar dari tanah perbudakan. Dia bahkan komplain dengan Tuhan. Padahal saudara, Tuhan punya maksud membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan dengan satu tujuan adalah tanah yang dijanjikan Tuhan, yaitu tanah Kanaan. Tanah yang penuh susu dan madu, tanah yang subur. Namun karena memang bangsa Israel ini sudah penuh dengan kepahitan dalam dirinya, maka sesuatu yang keluar dari mulutnya, dari tindakannya, dari sikapnya itu tidak mencerminkan bahwa dirinya adalah bangsa pilihan Tuhan, saudaraku. Seringkali kita juga seperti itu, saudara, pada saat kita membiarkan kepahitan itu menguasai dalam kehidupan kita. Seringkali apa yang keluar dari kehidupan kita, entah itu apa yang kita pikirkan, kita ucapkan, seringkali itu sesuatu yang tidak mendatangkan berkat. Bahkan bisa melukai orang lain, saudara. Hati-hati, saudara, kepahitan ini bisa mencemarkan sesuatu yang baik menjadi tidak baik, saudara. Untuk itu kita harus menjaga supaya hati kita ini tidak dikuasai kepahitan. Kita harus bebas dari kepahitan. Orang yang mengalami kepahitan itu merugikan dirinya sendiri, saudara. Orang yang mengalami kepahitan, menyimpan amarah, menyimpan dendam dalam dirinya, itu merugikan dirinya sendiri. Orang seperti ini bisa mengalami penyakit dalam dirinya, saudara. Bahkan bisa mengalami penyakit kanker, tumor, ya, penyakit dalam yang lainnya, serosis dan sebagainya, saudaraku. Untuk itu kita perlu mewaspadai. Jangan kita mau menyimpan kepahitan dalam diri kita, saudara. Ya, orang yang kepahitan itu sama seperti dirinya itu sedang minum racun. Bayangkan, kalau orang minum racun, jangan berharap kalau tetangganya yang mati. Kalau orang sedang minum racun, ya lama-lama orang itu akan mati. Jadi orang yang kepahitan itu, saudaraku, itu sedang meracuni dirinya sendiri dengan hal yang tidak baik, sehingga dia akan rugi, saudara. Sama bangsa Israel seperti itu. Dia telah menyimpan kepahitan karena ditindas bertahun-tahun di tanah perbudakan di Mesir, sehingga karakter itu membentuk pribadinya menjadi orang-orang yang penuh kepahitan. Sehingga semua orang yang keluar dari tanah perbudakan itu tidak berhasil masuk ke tanah Kanaan, saudara. Hanya generasi yang lahir di padang gurun yang dipimpin oleh Yosua dan Kaleb yang berhasil masuk tanah Kanaan. Karena apa? Karena mereka tidak pernah mengalami penindasan di Mesir. Mereka tidak mengalami zaman seperti orang tuanya waktu ada di Mesir, bertahun-tahun ditindas oleh orang Mesir, saudaraku. Sehingga generasi yang lahir di padang gurun itu yang berhasil masuk ke tanah Kanaan. Untuk itu kita harus waspada dalam diri kita.
Sangat bahaya kalau kita menyimpan kepahitan. Kita harus terbebas dari kepahitan dalam kehidupan kita, saudaraku. Supaya kita menjadi orang yang merdeka dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan yang mengingatkan setiap kami. Agar setiap kami, orang-orang yang percaya kepadamu, kami terbebas dari kepahitan ya Tuhan. Karena kami menyadari, karena kepahitan itu akan menghancurkan kehidupan kami. Bahkan kepahitan itu akan merusak hubungan kami terhadap sesama kami ya Tuhan. Untuk itu tolonglah kami Tuhan, untuk kami dibebaskan oleh Engkau dari kepahitan ini ya Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. God Lover diharapkan membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara-saudara, kerabat, dan teman, supaya mereka semua juga dikuatkan dan diberkati. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.